Bertemu lagi dengan saya Aditya di Sahabat Manuk Channel. Di kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang mungkin saya ketinggalan zaman untuk membahas video atau cara satu ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya saya ingin membahas ini dari dahulu teman-teman. Tapi saya mengecek dulu, saya mengamati dulu. Bukan hanya sekedar teori yang saya sampaikan, tapi sudah berpengalaman atau saya sudah pengalaman untuk mengecek cara ini teman-teman. Nah, jadi sekarang saya akan mencoba memberikan tips kepada teman-teman, khususnya pemula. Kita sama-sama belajar, tidak ada kata pemula ya teman-teman, maaf, tidak ada kata pemula dan tidak ada kata sulit. Saya juga masih belajar kepada teman-teman semua. Nah, jadi ini sesuai pengalaman pribadi saya akan memberikan atau akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membedakan shogun jantan dan betina. Insya Allah 100% akurat teman-teman. Nah, misalnya dari teman-teman tidak ada yang sependapat, itu tidak masalah. Itu pendapat teman-teman. Semua orang wajib mempunyai atau mengkritik sebuah video atau sebuah perilaku orang lain. Nah, itu terserah teman-teman. Tapi ini kembalikan ke diri masing-masing teman-teman ya. Nah, saya kenapa sih membuat video ini? Karena saya memantau di seluruh grup, baik dari pusat, Shogun Nusantara atau Shogun Sriganti atau apalah seperti itu. Dan kebanyakan keluhannya itu untuk orang yang baru pemain Shogun, yaitu tentang jenis kelamin. Jenis kelamin ini bang, ini jantan atau betina, jantan atau betina. Saya sudah ingin membahasnya dari dulu teman-teman. Nah, jadi hari ini saya akan memberikan sedikit trik dan tips ya teman-teman. Mungkin trik ini insya Allah bermanfaat dan insya Allah akurat kepada teman-teman semua. Nah, jadi untuk menentukan shogun itu jantan atau betina, biasanya saya satu tips pertama yaitu saya melihat dari postur tubuhnya dulu teman-teman. Saya dulu pernah punya shogun si Roger dan saya sudah rawat sampai dia terotoh dan alhamdulillah sekarang dia kabur teman-teman, tidak kembali lagi. Itu lawatan dari Lolo dan itu alhamdulillah jantan dan saudaranya itu mati teman-teman. Nah, jadi untuk melihat shogun jantan dari segi postur, kalau saya pribadi si postur jantan lebih kecil teman-teman dibandingkan si betina. Nah, si betina ini lebih besar teman-teman. Dan saat dia nengker itu si jantan lebih cenderung agak pendek teman-teman, sedangkan si betina cenderung agak tinggi dalam dia menangkar di tangkringan teman-teman. Nah, selanjutnya kita melihat dari segi kepala teman-teman. Nah, saya sudah berpengalaman, jadi untuk segi kepala si shogun jantan itu cenderung lebih kecil teman-teman. Nah, cenderung juga datar gini ya teman-teman. Datar lah, intinya datar ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk shogun si betina itu lebih cenderung besar dan agak menonjol teman-teman gini ya. Nah, menonjol gitu ya teman-teman. Nah, itu saya melihat kedua dari postur kepala. Jadi si jantan itu agak sedikit datar dan kecil, dan untuk si betina agak sedikit besar dan menonjol. Sama seperti burung lokbat teman-teman. Saya mengaplikasikannya seperti sama burung lokbat. Burung lokbat si betinanya agak sedikit besar dan si kepalanya menonjol, sedangkan si jantan sama, kecil dan mendatar teman-teman, tidak terlalu menonjol. Setelah itu kita melihat dari postur sudah, kepala sudah, dari segi ekor teman-teman. Nah, segi ekor ini ada yang berpendapat atau tidak sama berpendapat atau beda pendapat, itu terserah masing-masing. Nah, untuk segi ekor si jantan itu lebih selalu mengkipas teman atau mekar gitu teman-teman. Nah, jadi si jantan ini, si ekornya ini cenderung lebih akan mekar dibandingkan si betina. Jadi si betina itu jarang sekali untuk memekarkan si ekornya. Nah, si jantan itu lebih sering memekarkan ekornya teman-teman. Dia apalagi dia sering dijemur atau sering mandi, itu selalu memekarkan si ekornya teman-teman. Saya berpengalaman merawat shogun lontong anakan itu 2 kali teman-teman. Nah, itu si jantan ekornya lebih sering mekar dibandingkan si betina agak sedikit tidak mekar atau jarang sekali untuk mekar atau bisa sampai tidak mekar sama sekali teman-teman. Nah, selanjutnya bentuk alis teman-teman. Alis. Nah, jadi bentuk alis ini banyak kontroversinya teman-teman.
ada yang berpendapat, ada yang tidak sama berpendapatnya. Ada yang bahwasanya alis ini bisa menentukan si hewan itu jantan atau betina, dan ada juga yang menyebutkan si jantan alis ini tidak bisa menjadi patokan bahwasanya itu hewan itu jantan atau betina. Ini hampir 70%-an lah untuk alis ini. Nah, jadi untuk pribadi saya, alis pendek itu jantan, alis pendek dan panjang. Saya berpengalaman seperti itu teman-teman, alis pendek dan panjang itu jantan. Sedangkan alis yang tebal dan tidak pendek itu betina teman-teman. Nah, jadi si jantan itu alisnya pendek tapi panjang teman-teman. Sedangkan si betina alisnya tebal tapi dia pendek teman-teman. Nah, itu dari segi alis teman-teman. Nah, untuk dari segi menengkernya teman-teman, tengker atau dia di tangkringan, si sogon jantan cenderung lebih akan kecil teman-teman, akan lebih sedikit menumpuk gitu, merungguk gitu teman-teman. Gini ya teman-teman lah, nyawa bahasana. Nah, sedangkan si betina itu akan sedikit tegak ini teman-teman. Nah, itu berpengalaman pribadi saya teman-teman. Nah, nanti saya coba lihatkan fotonya teman-teman. Nah, setelah itu postur kepala, ekor, alis, dan cara menengkernya sudah diperjelaskan. Sekarang saya akan memberikan sedikit evaluasi kepada teman-teman semua, bahwasanya untuk memprediksi ini, kalau saya pribadi insya Allah 100% akurat. Tetapi kalau misalnya beda dari kenyataan, itu sudah takdir Tuhan mungkin teman-teman. Yang kita prediksi J malah jadi B. Jadi prediksi ini 100% akurat untuk pribadi saya, tapi ada juga yang melenceng dari prediksi kita teman-teman. Misalnya, wah ini prediksinya jantan, ternyata udah besar malah betina. Itu ada seperti itu teman-teman. Intinya kita harus merawatnya itu konsisten, dan baik jantan maupun betina kita harus sama sebaiknya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ingin kebohongan oleh sogon hijauan, teman-teman beli yang sudah throttle atau yang sudah full mate, itu jamin jantannya teman-teman. Nah, tapi teman-teman ingin mencetak materi, itu bisa dijadikan atau lebih detailnya itu dari hijauan teman-teman, walaupun bisa dari throttle dan full mate teman-teman. Nah, mungkin video kali ini segitu dulu dari pembahasan tentang cara memilih atau cara memprediksi sogon jantan dan betina. Intinya kalau ada berbeda pendapat itu tidak masalah, itu tidak akan menjadi sebuah permasalahan. Intinya tidak masalah, karena setiap orang itu beda cara untuk melakukan suatu penelitian dan beda pendapat. Nah, jadi akhiri dulu video ini teman-teman, sampai jumpa di next video, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di next video.